Ahmad usia 52 tahun, rajin kontrol, kolesterolnya normal, tidak merokok, tapi suatu pagi tiba-tiba jatuh saat olahraga ringan karena serangan jantung. Padahal hasil kolesterolnya selama ini selalu bagus, tidak pernah tinggi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang tidak tahu, serangan jantung sering juga terjadi pada pasien yang kolesterolnya normal. Artinya kolesterol bukan satu-satunya penyebab. Jadi apa dong yang bikin orang serangan jantung atau stroke dan lain-lain? Nah, saatnya kita melihat musuh sebenarnya di balik layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Di video ini kita akan melihat penyebab serangan jantung yang sebenarnya. Kita akan ungkap yang jelas selama ini kita melawan musuh yang salah, bukan kolesterol. Pengen tahu apa sebenarnya yang menyebabkan serangan jantung dan lain-lain? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Dari banyak penelitian ilmiah ditemukan bahwa yang menyebabkan plak itu atau penyempitan pembuluh darah, kemudian plaknya jadi terbentuk atau plaknya kemudian jadi pecah, itu adalah peradangan kronis, bukan kolesterol. Kolesterol selama ini hanya menjadi pemeran pembantu, sementara pemeran utamanya adalah dinding pembuluh darah yang rusak dan meradang. Jadi peradangan menyebabkan kerusakan pembuluh darah yang rusak menyebabkan kolesterol yang lewat itu terperangkap, terbentuklah plak. Nah, plaknya itu bisa pecah, kemudian nanti jadi penyumbatan. Bayangkan Anda minum boba dengan sedotan. Kalau sedotannya mulus, tidak ada kerusakan, Anda bisa minum boba dengan lancar. Nah, pembuluh darah Anda adalah sedotannya, sementara boba adalah kolesterolnya. Jadi kalau sedotannya rusak, ada lubangnya, ada kerusakannya, Anda minum boba, mau banyak mau sedikit, ada tetap risiko kolesterolnya atau bobanya nyangkut di sedotan. Jadi terbentuk sumbatan. Kenapa? Karena pembuluh darahnya atau sedotannya itu rusak. Tapi kalau sedotannya mulus, tidak ada peradangan, tidak ada luka, Anda bisa minum boba dengan lebih lancar. Itulah yang menjelaskan kenapa orang kolesterolnya rendah kok bisa tetap kena serangan jantung. Ya, karena tetap ada penyumbatan. Karena pembuluh darahnya mengalami kerusakan. Karena ada peradangan. Jadi bukan lemak yang membunuh, bukan kolesterol, tapi kerusakan pembuluh darah karena peradangan. Gitu. Jadi peradangan yang membuat lemak jadi berbahaya. Simpelnya, semua yang menyebabkan peradangan, misalkan stres, gula darah yang tinggi, ya hipertensi, kemudian racun yang kita makan dari makanan atau dari udara, atau kita ngerokok, dan misalkan pola hidup yang jelek juga, misalkan kurang gerak, tidurnya kurang, itu menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, dan akhirnya dinding arterinya terluka karena peradangan tersebut. Dinding yang luka tadi, sebenarnya tubuh mengirim kolesterol seperti LDL dan lain-lain ke area tadi, yang luka tadi, untuk menambah luka, jangan sampai tambah besar, tambah berat peradangannya. Tapi kalau peradangannya terus terjadi, Anda tetap gulanya tetap tinggi, tensinya tinggi, ya racunnya tetap masuk, ya kurang tidur, kurang istirahat, kurang gerak, ya stresnya masih banyak, itu menyebabkan peradangannya terus-menerus terjadi. Jadi tambalan yang tadi dilakukan oleh kolesterol tadi itu bisa lepas, bisa pecah dan menjadi trombus. Trombusnya itu nanti nyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil. Akhirnya terjadilah yang namanya serangan jantung. Nah, itu menjelaskan. Jadi kolesterol itu sebenarnya bukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek. Ya, tapi kalau pembuluh darahnya sudah rusak karena peradangan, itulah yang menyebabkan serangan jantung. Jadi apa yang harus dicegah? Peradangannya. Yang harus dikurangi peradangannya. Ya, kolesterol kalau misalkan peradangannya masih ada, ya walaupun sudah kolesterolnya sudah bagus, tetap akan bisa terjadi serangan jantung dan lain-lain. Nah, apa sih yang menyebabkan peradangan tadi? Itu kadang-kadang tidak disadari dan bahkan diabaikan. Yang paling sering justru malah gula, kemudian karbohidrat olahan. Gula yang berlebih dari makanan, dari tepung-tepungan, dari karbohidrat, ya itu menyebabkan resistensi insulin. Kalau Anda makan banyak ya dalam jangka waktu lama, ya jadi resistensi insulin. Resistensi insulin memicu peradangan sistemik seluruh tubuh, termasuk di pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi rusak, luka. Tadi seperti sudah dijelaskan, akhirnya jadi penyumbatan juga. Nah, kita bisa lihat ya, kadang-kadang gula darahnya masih bagus, tapi trigliserid sudah mulai naik. Jadi kalau trigliseridnya tinggi, kemudian HDL-nya turun, itu sudah ada tanda-tanda resistensi insulin. Ya, dan itu kombinasi yang berbahaya. Trigliserid tinggi itu bisa menyebabkan juga penyumbatan pembuluh darah, bisa bikin plak juga. Gitu. Nah, kalau gulanya tinggi terus-menerus, ya tetap aja luka di pembuluh darah akan terjadi terus-menerus. Akhirnya plaknya makin banyak, penyumbatan makin banyak di kaki, di ginjal, di paru, di jantung, di otak, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang ya gula
masih bagus ya, gula belum terlalu tinggi. Tapi kok bisa, serangan jantung juga, bisa terjadi plak juga. Karena pembuluh darah itu tadi, radang itu tidak hanya disebabkan oleh gula, banyak yang lain. Salah satunya adalah stres kronis. Jadi kalau Anda stres kronis, itu hormon-hormon stres seperti kortisol, adrenalin, itu menyebabkan tekanan darah tinggi, denyut jantung cepat. Ya kadang-kadang gula darah juga bisa naik juga karena kortisol juga. Akhirnya pembuluh darahnya bisa rusak. Bayangkan Anda punya selang di rumah, ya kalau, dikasih tekanan yang besar terus-menerus, lama-lama selangnya juga bisa rusak, bisa pecah juga, bisa, ada luka juga, bisa terjadi penyumbatan, gitu. Nah, apalagi kalau stresnya terus-menerus atau kronis. Stres yang berat atau stres yang tidak berat tapi, ringan ya, stresnya misalnya karena kerjaan, tapi ditumpuk-tumpuk bertahun-tahun, itu juga bisa melipat gandakan risiko serangan jantung. Karena apa? Karena peradangan yang makin lama makin banyak. Begitu juga kurang tidur dan kurang gerak. Misalkan tidur kurang dari 6 jam, ya duduk terlalu lama ya, nggak pernah berdiri, nggak pernah bergerak, itu juga menyebabkan pembuluh darah Anda jadi tidak elastis. Ya kalau bayangkan Anda punya selang di rumah yang elastis, ya itu kemungkinan untuk, pecah atau kemungkinan ada endapan yang nyangkut itu lebih sedikit. Tapi kalau Anda selangnya yang kaku seperti peralon, endapan itu lebih mudah terbentuk, ya. Jadi penyumbatan lebih mungkin terjadi atau pembuluh darah bisa pecah kalau tekanan terlalu besar. Tapi kalau pembuluh darahnya masih elastis, ya tekanannya besar tidak akan, terlalu berisiko untuk pecah atau tersumbat, gitu. Kadang-kadang kita merasa, "Oh, tensi tinggi, gula tinggi, nggak ada gejalanya." Atau, "Ya entar-entar aja lah, ya saya juga nggak ngerasa kok, nggak pusing, nggak apa." Nah, itu yang Anda rasakan sekarang. Tapi sebenarnya kerusakan pembuluh darah itu terjadi tanpa ada rasanya. Tiba-tiba Anda serangan jantung, stroke, gagal ginjal, neuropati, dan seterusnya. Jadi bukan tiba-tiba serangan jantung, enggak sebenarnya. Tapi, serangan jantung itu sudah terbentuk mungkin 10 tahun sebelum terjadi serangan. Stroke juga sama, ya karena gulanya, tensinya, akhirnya pembuluh darahnya tersumbat dan seterusnya. Kurang tidur bertahun-tahun, ya, "Oh saya tidur 4 jam, 3 jam, nggak apa-apa Dok, nggak ada gejala." Ya, tapi misalkan Anda harusnya, pembuluh darah sudah mulai fungsinya turun turun tersumbat mungkin di usia 70, 80 gitu, sudah mulai banyak pembuluh darah yang tidak elastis dan lain-lain. Tapi kalau Anda sejak muda sudah bergaya hidup kurang tidur, kurang gerak ya, terus merokok, terus, eee, banyak melakukan hal-hal yang melukai diri sendiri, itu pembuluh darahnya lebih cepat rusak. Jadi usia 40-an mungkin pembuluh darahnya sudah sama seperti orang usia 70-an atau 80-an gitu. Makanya nggak heran usia 40-an serangan jantung atau stroke dan lain-lain. Dan banyak juga yang nggak nyadar dari makanan. Biasanya karena minyak goreng yang dipakai berulang, margarin, makanan cepat saji, instan, fast food, dan seterusnya. Itu menimbulkan stres oksidatif. Oksidatif itu kayak pembusukan. Jadi pembuluh darah Anda semakin cepat membusuk. Termasuk rokok juga ya, rokok juga termasuk yang menyebabkan stres oksidatif. Jadi, bukan lemaknya yang menyebabkan kerusakan, tapi tadi, peradangan karena zat-zat tadi, kebiasaan-kebiasaan tadi meradang, akhirnya pembuluh darahnya rusak, akhirnya terbentuk plak gitu. Jadi nggak perlu takut makan misalkan, makanan berlemak, misalkan daging atau, alpukat atau minyak zaitun, ya selama itu tidak menimbulkan peradangan. Yang menimbulkan peradangan yang mana? Yang margarin, minyak goreng yang dipakai berulang, dan seterusnya, gaya hidup yang kurang sehat, dan seterusnya. Jadi untuk menyelamatkan jantung sebenarnya tidak perlu fokus terlalu besar kepada kolesterol. Walaupun misalkan Anda sudah pernah ada riwayat, serangan jantung atau stroke, ya tentu kolesterol sebaiknya dijaga jangan sampai terlalu tinggi karena Anda sudah pernah ada kerusakan pembuluh darah sebelumnya, atau Anda sudah diabetes bertahun-tahun, hipertensi bertahun-tahun. Tentu target kolesterolnya beda dengan orang yang belum pernah sakit hipertensi atau diabetes atau belum pernah serangan jantung atau stroke, itu beda-beda targetnya, tergantung kondisi pembuluh darah Anda. Jadi, kolesterol perlu dijaga iya, apalagi kalau Anda sudah pernah, ada risiko, sudah diabetes, hipertensi, atau udah pernah pasang ring, sudah pernah serangan jantung, sudah pernah stroke, dan lain-lain. Tentu targetnya beda dengan yang normal, yang tidak pernah, gitu. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah menjaga jangan sampai peradangan itu terjadi terus-menerus tanpa jeda, tanpa henti. Gimana cara menurunkan peradangan dengan, gaya hidup anti peradangan. Misalkan ngurangin makan karbo, gula, tepung ya, terus, ya karbohidrat itu sebaiknya mulai dikurangin. Kalau Anda ternyata,
ada riwayat serangan jantung dan lain-lain ya. Terus tidurnya cukup, karena tadi tidurnya kurang, pembuluh darahnya jadi kaku. Terus mengelola stres ya, relaksasi, banyak meditasi, ya mengurangi stres, mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Itu sangat bagus untuk menurunkan peradangan. Jangan lupa juga makan makanan yang anti radang, seperti sayuran hijau, ikan, kunyit, dan jahe. Mengaktifkan nitrik oksida. Nitrik oksida itu adalah zat yang menyebabkan pembuluh darah bisa terbuka. Lawan dari kortisol dan adrenalin yang menyebabkan pembuluh darah Anda tertutup. Nah, kalau kortisol dan adrenalin itu menyebabkan nitrik oksidnya nggak bisa keluar. Akhirnya pembuluh darah Anda menyempit terus, tensinya tinggi terus, denyut jantungnya cepat, gula darahnya tinggi. Ya stres ya. Jadi kalau Anda stres, tensi naik, gula darah naik, denyut jantung cepat. Caranya gimana untuk menurunkan semua itu? Mengaktifkan lawannya, nitrik oksida. Caranya gimana? Caranya dengan menghilangkan stres, mengatur stresnya. Jalan kaki 30 menit sehari, latihan pernapasan dalam, kena sinar matahari, terus meditasi, berdoa, dan seterusnya. Itu menimbulkan nitrik oksidnya keluar, NO-nya keluar, pembuluh darahnya terbuka, ya, terus tensinya bisa turun, risiko plak, serangan jantung turun. Dan jangan lupa untuk melatih emosi positif, karena dari penelitian menemukan bahwa orang yang rajin bersyukur, yang selalu bersyukur, itu risiko serangan jantungnya 30% lebih rendah daripada orang yang tidak pernah bersyukur, tidak tahu bersyukur gitu. Hati yang damai, jantungnya pun tenang. Jadi Anda tidak mati karena kolesterol tinggi ya, tapi karena peradangannya. Apalagi peradangan yang dibiarkan terus-menerus. Ya, gula darah tetap tinggi, tensi terus tinggi, ya, terus asam urat tinggi, trigliserid tinggi, ya. Itu yang menyebabkan. Ya, Anda makannya yang tadi minyak goreng berulang, terus tidurnya kurang, ya stres. Jadi serangan jantung sebenarnya bukan penyakit jantung, tapi penyakit karena gaya hidup. Jadi bukan jantungnya yang sakit ya, tapi gaya hidup kita menyebabkan penyumbatan tadi. Jadi jangan hanya fokus pada angka di lab ya, tapi ubah dan cara tubuh kita, pikiran kita, supaya kita bisa menjaga gaya hidup yang baik. Jantung sehat bukan dari obat, tapi dari pilihan-pilihan kita yang sehat, dan dari tubuh yang tenang dan pikiran yang damai. Kolesterol hanyalah asap yang membakar jantung, adalah api peradangan yang kita biarkan menyala setiap hari. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda rasa membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.